You know, for a while there, I thought you really were a dent. The way you threw yourself after her. Hi in people, kembali lagi di Cinema bersama gue, Kenny. Dan gua Bule. Di episode kali ini, kami akan membahas tentang Christopher Nolan. Wih, ngeri banget sih lu Ken, gila. Apa nih yang mau dibahas nih kalau Christopher Nolan nih? Menurut lu directing style dia gimana nih? Wih, berat banget bos, pertanyaan lu bos, gila. Kalau directing stylenya sih gue nggak terlalu merhatiin, tapi kalau storytellingnya tuh melekat banget di hati gue. Dia tuh menunjukkan baik dan benar itu tidak selalu absolut kayak di film Dark Knight gitu. Lu lihat tuh Joker dan Batman ternyata punya nilai baik dan buruk masing-masing gitu. Iya, Joker dan Batman itu kayak dua sisi di satu koin yang sama. Kalau Iya, menurut gue. benar. Kalau koinnya berbeda, beda duit dong. Iya beda dong, gimana sih? Nah, tadi tuh pengalaman spiritual gua melihat film-film Nolan. Nah, gimana kalau lu melihat si Nolan sendiri? Lu kan pengagum dia juga nih kayak gua. Nah, kalau menurut gue sih nih ya bang, kayak gue ngelihat Nolan itu sebagai seseorang yang revolusioner. Karena dia selalu bisa mengambil topik-topik yang sejarang orang bahas, yang bener-bener kayak lu nggak bakal bisa kepikiran itu. Kok bisa sih dia kepikiran itu? Dia ngapain bisa kepikiran? Contohnya apa tuh? Kayak misalnya kita ambil contoh Inception. Ya. Dia bisa mengambil topik mimpi. Dia bisa membuat heist movie yang biasa-biasanya paling dia cuma nyolong bank, nyolong duit, nyolong emas atau harta karun. Tapi ini dia mau menyolong satu ide. Jadi si Inception itu ngebahas pencurian ya. Gue nonton 3 kali dan gue nggak ngerti sampai sekarang. Sebenarnya bukan pencurian sih, lebih ke menanamkan satu ide di subconscious lu. Jadi secara tidak sadar si penjahat ini, DiCaprio ini terpenuhi keinginannya karena si menghipnotis lah ya. Ya kasarnya sih menghipnotis karena ya dia tidur. Jadi yang si Saito ini yang diperankan Ken Watanabe, dia pengen menanamkan satu ide nih, kalau si anak perusahaannya yang diperankan Cillian Murphy, si Robert Fisher, biar di merger. Iya, biar di merger sama company-nya dia nih. Oh, intinya si DiCaprio pengen Saito menggabungkan dua perusahaan itu. Oh, bukan Saito yang pengen. Saito yang pengen. Kan DiCaprio ini buronan si Dominic Cobb ini. Nah, dia ini mau dibayar si Saito dengan cara dikembalikan status warga negaranya. Karena dia buron kan. Nah, ngerti. Nah, karena dia buronnya kenapa? Karena dia dituduh membunuh istrinya, padahal istrinya bunuh diri. Gitu. Nah, si istrinya ini yang menghantui dia nih, Bang. Waduh. Di mimpinya juga, makanya tiap di heistnya, tiap dia masuk ke mimpinya pasti ada istrinya yang gangguin dia. Istrinya belum move on. Itu sebenarnya bukan istrinya, tapi ide dari istrinya itu gimana ya ngomongnya, kayak rasa penyesalan dia kenapa istrinya bisa sampai meninggal. Oke. Nah, yang spesial dari Inception apa? Gue tahu sih dia selalu menghindari green screen, parah banget menghindari green screennya. Nah, dari Inception selain itu apa lagi tuh? Lo tau gak yang scene di hallway, yang di hotel yang muter itu? Oh iya. Itu Nolan terinspirasi dari Kubrick, Bang. Dari Stanley Kubrick di 2001. Iya. Enggak, bukan, director. Oh, beda. Terus. Jadi Kubrick kayak bikin satu hallway buat diputar begitu, jadi efeknya seakan-akan si orangnya yang muter. Jadi itu ruangannya emang yang diputar. Ruangannya yang diputar. Dan pemerannya itu mengikuti gerakan dari ruangannya itu. PR banget dong dia ininya. Dia sewa satu hanggar. Set. Iya, dia sewa satu hanggar buat itu. Nah, kalau motivasi dia menghindari green screen itu apa sih? Biar realistis. Gitu. Sebenarnya dia nggak menghindari CG sih, Bang. Iya. Dia lebih ke menggabungkan dua teknik. Dia pakai CG dia pakai, tapi nggak setebel director lain, dan dia lebih banyak pakai practical effects. Benar. Gue juga punya pengalaman yang sama dengan lu. Kayak The Dark Knight itu melekat banget di hati gue. Kenapa tuh? Mungkin gue udah 8 kali atau 10 kali itu nonton The Dark Knight, saking gue ya sama, gue melihat
apakah ada detail yang terlewat yang masih bisa gua kulik, shot-shot dia yang aneh atau dialognya si Joker, dialognya si Christian Bale, Alfred. Yang Alfred apalagi dia ini jadi everlasting partner si Nolan kan Iya, si akhirnya. Michael Caine. Jadi Iya. semenjak dari Batman Begins kan dia jadi selalu nongol di filmnya Nolan semuanya. Semua filmnya Nolan pasti ada dia. Gue juga baru ngeh tuh ternyata si Alfred. Tapi emang keren sih dia jadi Alfred ya. Emang Jiwa keren butlernya sih, keluar iya, banget. parah. Gue baru ngeh sih kalau si Michael itu nongol di film-film yang lain, film-film Nolan yang lain. Lu serius nggak ngeh? Nggak ngeh gue, nggak ngeh sama sekali gue. Padahal dia selalu memerankan tokoh yang penting loh. Iya sih kayak apa? Dunkirk tuh dia ada dia juga. Interstellar juga dia ada. Interstellar jadi profesor. Dia profesor. Aneh aja sih dia memutuskan si Alfred ini, Michael Caine ini untuk selalu ada di film dia tuh. Karena memang dia tipikal orang yang akan bekerja dengan orang yang sama lagi. Kayak dari Batman Begins juga dia yang kompos soundtracknya dia juga Hans Zimmer terus. Repeat order ya. Repeat order. Cia. Oh iya, lu tahu gak satu detail yang gue juga sempet miss nih? Iya, gue taunya juga pas beberapa tahun setelah nonton film itu. Nah, jadi ada satu lagi nih, dimana pas Joker yang mau ngebom rumah sakit. Nah, dia pas keluar itu sebenarnya waktu take dia bomnya nggak nyala. Detonatornya nggak hidup, nggak merespon. Nah, Heath Ledger ini dia malah improve, malah dia ngelihat gimmicknya gampang sih sebenarnya, nengok doang, terus dia mencet lagi 2 kali. Iya, cuma itu membuat aktingnya dia makin spesial. Iya, Dia benar-benar menjiwai Joker. Iya, keren banget sih. Cuma dengan nengok belakang sekali lalu Cuma dia dengan gestur kecil dia bisa menunjukkan. Sebenarnya si DOP-nya udah mau teriak cut. DOP-nya tuh udah mau teriak cut. Oh gitu. Ih, si Nolan nahan. Biarin dulu si Ledger selesai nengok. Ternyata meledak. Untung nggak ada yang mati. Lo tau gak yang waktu scene di rumah sakit yang si Joker nodong diri pistol. sendiri. Iya, nodong Two diri face sendiri. ya kan, pakai tangan two face. Nah, iya. Lo tau gak sebenarnya dia gerakan jarinya itu dikunci, Bang. Jadi kalaupun Harvey Monster, jarinya udah ditahan. Iya. Cuma dibuat ilusi seakan-akan dia bisa nembak si Joker di saat itu. Jadi pelatuknya itu sebenarnya ditahan Joker, cuma nodongnya ke kepalanya Joker. Iya. Nah, hal-hal begini sih, detail-detail kecil begini yang bikin gue appreciate banget sama film-film Nolan. Itu bukan gimmick, bukan kesalahan. Itu bukan kesalahan. Scripted. Itu emang scripted. Oh, iya. Gue nggak tahu sih, gue nggak ngeliat sih. Gila, lu nggak tahu. Gue udah nonton berkali-kali, bos. Gue coba lagi deh. Gue punya pengalaman aneh sih, bukan aneh sih. Gue nonton Dark Knight tuh film Nolan pertama gue karena gue bolos sekolah. Wow. Gue nonton di ITC Roxymas, masih ada bioskop cuy. 21-nya masih gambar bintang-bintang gitu. Tiketnya masih disobek gitu, yang kertas HVS atau kertas apa gitu. Jangan ditiruin people, emang Badung doi. gue nggak tahu Nolan, gue nggak tahu ada trilogi itu, gue nggak tahu Warner Bros. Pokoknya gue nggak berekspektasi apa-apa dengan film itu. Ternyata gue keluar aftertaste-nya sampai sekarang. Pokoknya sorry guys. Pokoknya tuh film aftertaste-nya jadi film remaja gue sampai sekarang lah. Gue malah nonton sebenarnya Dark Knight Rises dulu. Oh iya. Jadi Dark Knight gue nonton belakangan. Kayak abis nonton Rises gue kayak, oh pantes nih orang pada bilang bagus. Tapi apakah Dark Knight emang sebagus itu? Akhirnya gue coba nonton Dark Knight. Ya turns out emang siap. I was mind blown. Background pendidikan Nolan tuh ini, cuy. Apa? Anak fisika. Bukan anak IKJ gitu yang belajar seni atau DKV. Pokoknya ya bukan anak seni lah, dia tuh anak fisika. Makanya dia bisa ngembangin tuh film Interstellar salah satunya. Nggak tahu lagi lo. Gue tahu. Jadi gini, kayak gue pernah baca satu interview Nolan sendiri yang bilang kalau dia nggak mau sekolah film lagi karena dia mau mencoba bidang lain untuk memperluas wawasannya. Oh, jadi sebelumnya dia film. enggak. Jadi dia emang dari kecil emang bikin film. Dia pakai kamera Super 8.
bikin film-film kayak film-film pendek. Hmm. Nah, karena dia benar-benar tertarik sama film, tapi dia nggak mau masuk ke sekolah film karena dia pengen mencoba memperluas gitu. Jadi ada banyak yang bisa dibahas ke filmnya. Gitu. Lo tau gak bang? Kalau dia itu nggak punya handphone sama email. Wow. Di zaman modern ini bang, dia nggak punya handphone sama email. Dia berhubungan sama manusia nggak sih? Dia berhubungan sama manusia. Iya. Kalau nggak gimana? Jadi gimana nggak ada handphone? Lewat teman-teman kantornya, mungkin sekretarisnya. Oh, aneh juga ya. Ya emang ada keanehan sisi di setiap orang pinter ya. Emang Nolan itu emang sampai satu ini apa namanya fisikawan Kip Thorne yang menggarap skrip Interstellar dari segi sainsnya sama dia bilang kalau Nolan itu berpikir seperti seorang saintis bukan sebagai filmmaker. Wow nggak tuh? Wow. Ada film baru Nolan namanya Tenet, tapi gue sebenarnya udah nggak sabar banget, tapi nggak jelas banget sekarang kondisinya gimana. Lu tahu ada kabar terbarunya nggak soal film itu? Kemarin baru ada trailer barunya lagi nih. Lu tahu gak Tenet itu dari apa artinya? Tenet. Bukan, terus apa? Tenet itu kalau gue baca dari dictionary artinya a principle of belief atau basis dari kepercayaan. Oke. Kayak misalnya Yesus adalah basis kepercayaan agama Kristen. Nah itu namanya Tenet bang. Jadi dia ngebahas kaum pagan gitu dong sekarang? Oh enggak dong. Enggak kayak Robert Langdon gitu ngebahas kaum pagan. Beda. Ini kayaknya kalau dari gue yang gue lihat dari trailernya ini dia bakal kembali membahas soal waktu bang. Oh oke. Kayak banyak reversal, banyak inilah pokoknya intrik-intriknya khas Nolan gitulah. Nah segini dulu bahasan gue sama Bang Bule soal Christopher Nolan nih. Oke, jangan lupa like, Comment, share, subscribe. Karena subscribe itu gratis. Nah sebelum pamit, yuk kita nonton dulu trailernya Tenet dari Christopher Nolan. Dah. To do what I do, I need some idea of the threat we face. As I understand it, we're trying to prevent World War III. I'm not saying Armageddon here. No. Something worse. I gather you have an interest in a certain Russian national. Why don't you bring me in? You really want to know? He can communicate with the future. Time travel. No. Inversion. Aim it and pull the trigger. You're not shooting the bullet, you're catching it. Whoa. Well, I've seen too much. Well, we'll try and keep up. Your duty transcends national interests. This is about survival. Seems